kami adalah mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Lampung Timur yang tergabung dalam kelompok 31 dan melaksanakan kegiatan kuliah kerja nyata KKN di Desa Gedung Wani, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1.450 hektar yang sebagian besar dimanfaatkan untuk lahan pertanian, perkebunan, dan permukiman warga. Ketika kami pertama kali datang ke Desa Gedung Wani, kami disambut dengan hangat oleh perangkat desa dan masyarakat. Desa ini terdiri dari 8 dusun dengan jumlah penduduk sekitar 7.000 jiwa dan sekitar 2.300 kepala keluarga. Mayoritas masyarakat bekerja sebagai petani dan pekebun. Kehidupan masyarakat yang penuh kebersamaan, gotong royong, serta kegiatan keagamaan yang aktif membuat kami merasa diterima sebagai bagian dari desa. Pada awal kegiatan KKN, kami melakukan observasi untuk mengenal lebih dekat kondisi desa. Kami mengunjungi beberapa dusun, berbincang dengan masyarakat, serta berdiskusi dengan perangkat desa untuk mengetahui potensi dan kebutuhan yang ada di Desa Gedung Wani. Dari kegiatan tersebut, kami mulai memahami kehidupan sosial, masyarakat, serta potensi desa yang cukup besar di bidang pertanian dan perkebunan. Setelah melakukan observasi, kami mulai menjalankan berbagai program kerja yang telah kami rencanakan. Nama: Yoga Pratama, jurusan Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Program The Spot, Traditional Indonesia Martial Art. Tujuan di Spot Traditional Indonesia Martial Art adalah, secara khusus, kegiatan KKN ini bertujuan untuk meningkatkan minat dan motivasi anak-anak serta remaja Desa Gedung Wani terhadap pencak silat sebagai olahraga tradisional yang memiliki nilai budaya dan potensi prestasi, memberikan edukasi mengenai manfaat pencak silat, baik dari aspek kesehatan jasmani, pembentukan karakter, kedisiplinan, sportivitas, maupun peluang meraih prestasi di tingkat daerah hingga nasional. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pengenalan pencak silat di sekolah sebagai langkah awal, membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pembinaan olahraga sejak usia dini, mendukung proses regenerasi atlet dengan mendorong keterlibatan anak-anak desa agar mampu menjadi bagian dari pembinaan di Fighter Art Silat Academy, sehingga keberhasilan klub dapat dirasakan langsung oleh masyarakat setempat, mengimplementasikan ilmu pendidikan jasmani, kesehatan, dan rekreasi secara aplikatif melalui kegiatan pembinaan, pendampingan latihan, serta pendekatan edukatif berbasis praktik, membangun sinergi dan kerjasama yang berkelanjutan antara mahasiswa, pihak klub, sekolah, dan pemerintah desa guna menciptakan sistem pembinaan olahraga yang terstruktur dan berkesinambungan. Nama: Noni Lobina, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, program edukasi menabung sejak dini, pemanfaatan botol plastik bekas. Tujuan dari program edukasi menabung sejak dini melalui pemanfaatan botol plastik bekas sebagai upaya menanamkan literasi keuangan dan kepedulian ramah lingkungan pada anak adalah untuk memberikan pemahaman kepada anak mengenai pentingnya kebiasaan menabung sejak usia dini sebagai bagian dari literasi keuangan dasar. Program ini bertujuan membentuk perilaku anak agar mampu mengelola uang saku secara bijak, membedakan antara kebutuhan dan keinginan, serta menumbuhkan sikap disiplin dan tanggung jawab dalam mengatur keuangan sederhana. Selain itu, tujuan program ini juga untuk menanamkan kepedulian terhadap lingkungan melalui kegiatan pemanfaatan botol plastik bekas menjadi celengan yang bernilai guna. Melalui kegiatan tersebut, anak diharapkan mampu mengembangkan kreativitas, keterampilan motorik, serta kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan cara mendaur ulang sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat. Dengan demikian, program ini bertujuan membentuk karakter anak yang hemat, kreatif, mandiri, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan sehingga dapat menjadi bekal maupun di masa depan. Nama: Muhammad Nahrawi, jurusan Teknik Informatika, program kerja pembuatan website sederhana berbasis Google Sites bagi siswa. Tujuan dari pembuatan website sederhana adalah portofolio digital, wadah untuk menyimpan dan memamerkan karya terbaik siswa secara online. Literasi digital meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan teknologi internet secara positif dan produktif.
keterampilan desain, melatih logika tata letak layout dan estetika dalam menyampaikan informasi. Personal branding memperkenalkan identitas, diri dan potensi siswa kepada khalayak luas untuk keperluan masa depan. Sekolah atau kerja, kemudahan berbagi, memudahkan siswa berbagi informasi atau tugas melalui satu link yang terorganisir. Nama Nurul Hanifah, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Implementasi, Metode Leasing, SYAVI, dalam pengenalan tahsin dan tajwid sebagai upaya penguatan literasi keagamaan siswa kelas 4-6 SD di TPA Al-Manar, Desa Gedung Wani. Secara umum, tujuan pelaksanaan KKN ini adalah untuk mendukung peningkatan kualitas pembelajaran Al-Quran di TPA, Manar, serta membantu memperkuat literasi keagamaan anak-anak di lingkungan desa. Secara khusus, tujuan kegiatan ini adalah 1. Mengimplementasikan metode Asy-Syafi'i dalam pembelajaran tahsin dan tajwid secara terarah dan sesuai dengan kebutuhan siswa. 2. Membantu siswa memperbaiki pengucapan makharijul huruf serta memahami dan menerapkan hukum-hukum tajwid dengan benar. 3. Meningkatkan kesadaran dan kecintaan siswa terhadap Al-Quran sejak usia sekolah dasar, memberikan pengalaman langsung kepada penulis dalam melaksanakan pengabdian kepada masyarakat serta mengembangkan kemampuan dalam mengelola kegiatan pembelajaran keagamaan. Dengan demikian, kegiatan KKN ini diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban akademik, tetapi juga menjadi sarana untuk mengamalkan ilmu agar dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Hasanah, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Program kerja individu yang saya laksanakan berjudul Penerapan Media Flashcard dalam meningkatkan minat belajar bahasa Inggris siswa kelas 5 SD, Negeri 2 Gedung Wani. Kegiatan ini dilaksanakan melalui tahap observasi pada tanggal 4 Februari tahun 2026 dan pelaksanaan pada tanggal 6 Februari tahun 2026. Media flashcard digunakan sebagai alat bantu pembelajaran untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam pembelajaran bahasa Inggris. Hasil dari kegiatan ini menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih antusias, aktif, dan percaya diri dalam menyebutkan kosakata bahasa Inggris. Demikian dokumentasi program kerja individu yang telah saya laksanakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program kerja individu pendidikan bahasa Inggris. Pembelajaran bahasa Inggris berbasis lagu untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 4 di SD Negeri 2 Gedung Wani. Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan minat belajar bahasa Inggris siswa kelas keempat di SD Negeri 2 Gedung Wani melalui metode pembelajaran berbasis lagu. Kegiatan ini dirancang untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, interaktif, dan tidak monoton sehingga siswa merasa lebih antusias dalam mengikuti pembelajaran. Melalui penggunaan lagu, siswa diharapkan lebih mudah memahami serta mengingat kosakata, vocabulary, dan ungkapan sederhana dalam bahasa Inggris. Selain itu, metode ini juga bertujuan untuk melatih pelafalan pronunciation yang tepat, meningkatkan keterampilan mendengar listening skill, serta mendorong partisipasi aktif siswa dalam proses pembelajaran. Program ini juga diharapkan dapat menumbuhkan rasa percaya diri siswa dalam menggunakan bahasa Inggris secara lisan, membangun keberanian untuk tampil. Nama Nadia Nurjanah, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Program Kerja Individu, dengan judul Pemanfaatan Media Kolase Alam untuk Meningkatkan Kemampuan Motorik Halus Siswa dalam Proses Pembelajaran, bertujuan untuk 1. Melatih jari tangan agar otot kecil di tangan anak semakin kuat dan lincah. 2. Koordinasi mata dan tangan supaya anak makin mahir mencocokkan gerakan tangan dengan apa yang dilihat mata. 3. Persiapan menulis, melatih jemari agar nantinya lebih siap dan tidak kaku
saat mulai belajar, memegang pensil, dan menulis. Selanjutnya, manfaat kegiatan tersebut yaitu 1. Sangat menarik dan seru. Anak-anak biasanya lebih semangat bermain dengan benda asli daun, biji, pasir, daripada hanya kertas. 2. Melatih fokus anak belajar, sabar dan konsentrasi saat menempel bahan satu persatu sampai gambarnya penuh. 3. Kenal lingkungan. Secara tidak langsung, anak belajar mengenal jenis tanaman, warna, alami, dan tekstur benda di sekitar mereka. 4. Ekonomis. Tidak perlu biaya mahal karena bahan-bahannya bisa dicari di halaman sekolah atau rumah. Nama Ahmad Fahru Rozi, jurusan Peternakan, Program Kerja, Sosialisasi, BIOC, Kurite. Sebagai upaya pencegahan penyakit ternak di kawasan peternakan Gedung Wani, Suen dari sosialisasi Biosecurity sebagai upaya pencegahan penyakit ternak di kawasan peternakan Gedung Wani adalah meningkatkan pengetahuan peternak mengenai konsep biosecurity dan pencegahan penyakit menular pada ternak, memberikan pelatihan praktis mengenai prosedur desinfeksi, karantina ternak baru, dan penerapan kebersihan kandang, mengembangkan kesadaran kolektif masyarakat peternak terhadap bahaya penyakit, PMK, dan LSD, membantu masyarakat menerapkan tindakan-tindakan teknis pencegahan untuk menekan risiko kerugian ekonomi akibat penyakit ternak. Nama Gusti Fajri Nur Alamsyah, jurusan Sistem Informasi, Program Kerja, Edukasi Pembelajaran Komputer kepada anak-anak sekolah dasar, dan tujuan dari edukasi pembelajaran komputer kepada anak-anak sekolah dasar adalah untuk mengenalkan dasar-dasar penggunaan komputer sejak dini agar mereka memahami fungsi, perangkat hardware, dan software, serta mampu menggunakan komputer secara sederhana untuk kegiatan belajar. Selain itu, kegiatan ini bertujuan meningkatkan keterampilan digital, menumbuhkan minat belajar teknologi, serta membantu siswa menggunakan komputer secara positif, kreatif, dan bermanfaat dalam proses pembelajaran di sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Adil aja nih iki. Garap apa biro? Cek biro. Ya paling ya umumnya aja lah 50.000. Ya awakmu biro. Nah, adil aja nih. Delek wong gak tak takone lah. Mas, arep tak kok anu iki, ndok kuyo ning endi yo? Anu bojoku ngidam nggih buka ya arepan. Ndek puyeng ya. Ning kono to. Sartiku kono, kono. Kono. Omahe Pak Sakimin. Ya kono lho omahe Pak Sakimin iki. Ndek puyeng ki tenan kono. Sartiku kono arae. Segenas endi lho, Mas? Ya bener sih, Mas. Kono sih lho ya. Bener kono. Lah, nah itu wong iki. Wes Mas, lek arep golek ndok puyo, rasa bingung. Wes melok aku ayo. Oke, yo. Motormu kono lho. Oh, yo. Wih, ra kena Lah, piye to? Nah, yo, kucing gantian. Mama. Oh. Mas dewe melok. Mandek. Yo ayo lho. Ramat lho, hei. Opo lu, Mas? Lah motor Ayo, motor ya, opo? Iya. Yo, Mas. Nah, gini Mas. Nih, ini ada yang namanya potensi desa Gedung Wani. Ini peta yang
dibuat oleh mahasiswa KKN kelompok 31 Universitas Nahdlatul Ulama Lampung. Jadi di peta ini itu akan memuat semua data-data potensi yang ada di Gedung Wani. Tadi masnya nyari apa? Telur puyuh, Mas. Oh, kalau telur puyuh ada di dusun mana mas tadi mas? Dusun 6 mas. Oh, di dusun 6. Nah, jadi coba mas dikeluarin HP-nya dulu. Untuk melihat potensinya, itu kita scan barcode-nya mas sesuai di perintah yang ada di sini nih. Scan barcode di samping gitu. Nah, ini coba dibuka Google-nya. Nah, di sini ini kan ada kamera tuh, Ya. yang Google ada kamera. Nah, kita buka di situ. Set, terus arahkan ke barcode-nya mas. Barcode-nya di sini. Oke, setelah itu ada linknya itu. Diklik aja linknya mas. Nah, setelah terbuka kayak gini, ini akan ada data-data semua di dusun 6 gitu. Ini potensi-potensi di dusun 6. Coba tadi kita mau mencari telur puyuh. Telur puyuh itu ada di sini peternakan Pak Nur Rohman gitu. Nah, ini ada peternakan burung puyuh. Ketika kita geser lagi dikit, ini ada mapnya mas. Jadi akan memudahkan sampai untuk mencari. Kita klik saja di gambar map ini. Oke, dia akan masuk ke map secara otomatis. Tinggal sampai bisa langsung berkunjung ke tempatnya untuk belanja telur puyuh. Oh, gitu ya, Mas ya? Enak berarti, Mas ya? Iya mas gitu. Oh, kalau gitu aku tak belanja dulu, Mas ya. Oh iya mas, hati-hati ya mas. Oke. Jadi kawan-kawan dan masyarakat semuanya, kalau mau mencari peta potensi yang ada di Desa Gedung Wani, mau cari apa aja yang ada di Desa Gedung Wani, gak usah bingung. Lihat aja di potensi Desa Gedung Wani, semuanya ada dari dusun 1 sampai dusun 8. Kalau mau lihat peta keseluruhannya, ada di sini. Ini adalah peta potensi desa. Jadi ini rangkuman dari seluruh potensi dari dusun 1 sampai dusun 8. Selain itu, selain kita bisa melalui scan barcode, kita bisa juga kunjungi situs yang ada di sini. Jadi, kalau kalian tidak sempat untuk berkunjung ke Balai Desa melihat peta potensi, kalian juga bisa melihat dari situs web yang ada di sini. Ini adalah situs yang dibuat oleh anak-anak KKN Desa Gedung Wani Universitas Nahdlatul Ulama. Semua ini kita buat untuk mempermudah kita melihat potensi yang ada di Desa Gedung Wani. Semoga hasil karya dari kelompok kami bisa bermanfaat bagi masyarakat banyak. Terima kasih.